Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Saat ini gua Eka Setiawan lagi duduk bareng Ketua PWI Provinsi Lampung, Bung Wira Adi Kusuma. Selamat siang, Selamat Ketua. siang. Guys, kali ini adalah sebuah kehormatan bagi gua khususnya itu bisa mewawancarai secara eksklusif Ketua PWI Lampung terkait dengan perkembangan dunia profesi wartawan hari ini. Yang kita tahu ada beragam dinamika dan tentunya ada beragam tantangan yang harus dihadapi oleh wartawan di masa mendatang. Kira-kira seperti itu topik kita pada hari ini. Bung Wira, sebagai Ketua PWI Lampung, bagaimana menurut pendapat Anda profesi wartawan di era dulu dan era kini? Iya, kalau dulu kan ya sebelumnya saya mau ngucapin salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun memang kalau dari pertanyaan itu, kalau dulu kan katanya zaman konvensional, Ya. tapi sekarang zamannya digital. Nah, era disrupsi digital ini kami melihat itu memporak-porandakan dunia pers. Dunia pers. Wow. 10 tahun terakhir pembaca koran, pembaca majalah, pendengar radio, penonton televisi itu mengalami penurunan. Bahkan media online pun saat ini itu mengalami penurunan pembaca. Sehingga itu kenapa? Karena memang masuknya saat ini tuh platform-platform digital yang menguasai, kalau saya menilai memerangi dunia pers. Ya. Platform-platform digital itu kita lihat sendiri ya, platform-platform raksasa itu ada YouTube, ada Google, ada juga TikTok, ada Instagram, Facebook, dan bahkan yang terbaru ada Metaverse. Sehingga tapi yang jadi yang platform-platform digital itu, jadi masyarakat itu mengakses informasi dari berita, informasi, hiburan dan lainnya itu melalui platform-platform digital raksasa. Tapi yang harus diingat bahwa platform-platform digital itu menggunakan konten-konten jurnalistik yang dihasilkan oleh media massa. Sehingga kami memandangnya bahwa platform-platform digital itu memanfaatkan, mengeksploitasi konten-konten jurnalistik untuk menjadi dagangannya, Core bisnis mereka. Tapi konten jurnalistik dipakai mereka, tapi mereka memberikan iklan secuil kepada media massa. Nah, itulah yang membuat mereka makin berjaya di era digital ini. Nah, tapi kan nggak fair saya memandangnya ketika mereka menggunakan karya-karya jurnalistik, konten-konten jurnalistik untuk sebagai informasi, untuk sebagai berita masyarakat melalui platform mereka yang menguasai semua lini di era digital ini. Mereka tapi tidak menghargainya itu tidak sepantas. Bagaimana coba Anda pasti mendengar keluhan tentang minimnya Google AdSense yang diberikan kepada kita media massa. YouTube juga, para YouTuber mulai mengeluh dengan AdSense yang tidak seberapa. Setelah itu kita juga konten-konten kita dipakai diterbitkan di YouTube ini. Nah, itu yang menurut saya di sini yang pemerintah harus hadir. Dan itulah yang namanya kalau yang digaungkan di isu nasional itu namanya publisher right, perlindungan terhadap konten jurnalistik untuk dipakai oleh platform digital. Mereka harus memberikan harga yang pantas terhadap konten-konten yang dihasilkan oleh para jurnalis. Jadi jangan mereka pakai, tapi mereka memberikan
harga yang enak banget. Ini kan ada semacam monopoli. Ya. Kita nggak tahu nih apa penentuan, misalnya AdSense ini per satu berita kalau pembacanya sekian berapa sih nilainya? Siapa? Who's know kan? Siapa yang tahu gitu Ya. kan? Berapa nilainya, berapa dolar, apa 0,001 dolar, apa $1 Ya. dalam satu konten. Nah, aturan-aturan itu. Nah, sebenarnya itu memang PWI pusat pernah membuat sebuah draft dalam hal publisher right ini kepada Presiden RI yang memang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari eksekutif ya kepada Presiden. Itulah yang kenapa muncul itu kan menjadi bahasan utama di Hari Pers Nasional di Kendari. ya. Bagaimana publisher right di ya. Kendari 2022 di Februari 2022 itu. Bagaimana memang harus segera cepat pemerintah melakukan proses. Entah itu kalau mau cepat dia bikin PP untuk mengatur itu. Mengatur kita ini lagi dijajah. Ya. Pers ini lagi dijajah oleh platform digital itu. Ini menarik. Jadi jangan sampai dengan era disrupsi digital ini yang menghajar dunia pers, tapi pemerintah diam kan. Sementara kita usulan dari PWI pusat sudah sampai di Oktober 2021 diserahkan draftnya oleh Pak Ketum atau Estepari kepada Presiden untuk segera melakukan upaya-upaya penyelamatan di dunia pers ini. Karena industri pers nasional, secara nasional termasuk Lampung itu kan mengalami penurunan ya. Digerus karena apa? Karena itu platform digital ini yang harganya tak pantas untuk konten yang kita pakai digunakan oleh mereka, tapi kita diberikan tidak. Nah, itulah harapannya pemerintah tidak diam, dan sementara juga mungkin dari kalangan legislatif juga tidak diam membentuk undang-undangnya atau semacam apa yang memang mengatur itu platform digital ini. Mereka tuh melihat Indonesia seperti tambang emas gitu kan, dalam hal konten-konten untuk mereka gunakan untuk penyebarluasan informasi. Di situ menurut saya ya ketidakfairannya platform digital itu kepada dunia pers. Nah, sementara kita berharap bahwa legislatif, eksekutif pun yudikatif membantu pers. Saya sudah sering bilang dan mengutip kata Pak Ketua Dewan Pers kan, bahwa Indonesia di Indonesia ini kan pilar demokrasi itu ada 4. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Tapi dengan 4 ini yang nasibnya berbeda ini pers. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan semuanya sekarang ini mungkin masih dalam kondisi baik-baik saja. Lah ini pers sedang dirundung sebuah penjajahan oleh platform digital itu. Karenanya kita berharap dari eksekutif, yudikatif, legislatif ini untuk membantu pers. Karena apa? Eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers itu adalah 4 pilar demokrasi yang katanya adalah saudara yang harusnya saudara sekandung. Ya. Nasabnya sama, tapi nasibnya jangan sampai berbeda. Jadi ibunya sama, ibu pertiwi. Ya. Tapi dengan 4 pilar ini, pers jangan dibiarkan terlunta-lunta, sehingga aturan-aturan untuk si pers ini berharap pada ketiga saudara kandungnya itu membantu ketika sedang diserang oleh platform digital ini, diserang dalam ibaratnya kan kalau persnya ya ibaratnya kalau bahasa anak-anak gaul kan sengklek gitu. Ibarat kursi lah ya, kan ada 4 kakinya. Kalau satunya patah, dia kan miring juga negara ini gitu. Pilar demokrasi akan miring juga. Karenanya butuh pers juga harus kuat.
dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kan pers juga ikut andil di situ. Betul. Dengan menjaga informasi yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu yang menurut saya pemerintah belum cepat mengantisipasi bagaimana platform-platform digital raksasa itu memanfaatkan, mengeksploitasi konten-konten jurnalistik. Jadi kalau mengutip kata Pak Emu itu, mereka itu feodalisme global. Feodalisme global. Feodalisme digital. Feodalisme digital. Digital. Jadi kaum feodal digital. Kapitalisme ya. Dan mereka Jadi, yang menguasai. Ketua, ini kan tentunya menjadi tantangan bagi PWI sendiri sebagai organisasi profesi wartawan. Di satu sisi, media, perusahaan pers hari ini terkatung-katung karena pendapatan yang menurun. Di sisi lain, mereka juga harus membayar gaji wartawan dan tentunya juga untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, kalau tanpa itu, ini berat sekali beban PWI. Nah, bagaimana menurut Ketua dan langkah taktis yang harus dilakukan oleh PWI, khususnya di Lampung? Ya, kan tidak bisa dipungkiri bahwa pers juga industri. Ya. Karena dia ada karyawan, harus menggaji wartawan, tapi dengan tidak menggadaikan idealismenya, independensinya sebagai persnya. Nah, unit usaha dari pers sendiri kan adalah menjual konten jurnalistiknya. Yeah. Konten jurnalistiknya itu yang menjadi menjadi daya tarik masyarakat untuk memasang iklan di media tersebut. Karena dia konten jurnalistiknya banyak, misalnya banyak pembacanya, sehingga para perusahaan memasang di media tersebut. Itu kan ininya iklan. Tapi dengan adanya platform-platform digital tadi itu kan yang memanfaatkan konten jurnalistik yang dihasilkan oleh media, si perusahaan atau pihak-pihak pemerintah swasta itu masang iklannya langsung ke platform digital mereka, tidak ke media, tidak langsung. Jadi lagi. kita hanya dapat fee makelar aja. Iya, jadi kita dapatnya fee-nya dari mana? Platform digital ini. Digital. Itu pun harganya nggak pantas yang saya bilang tadi, secuil. Wow. Itu yang membuat kita terus mengalami degradasi penghasilan, kemerosotan. Tapi ya sementara wartawan dituntut untuk menjaga independensi, kode etik profesi dan amanat undang-undang pers. Nah, ini gimana? Itu tetap kan kita jaga ininya dengan api jurnalistik itu harus dijaga gitu. Ya. Firewall. Harus. Koran boleh mati, tapi jurnalistik tidak boleh mati. Itu yang harus kita terus wartawan ini punya sikap seperti itu. Tapi kita berharap koran jangan sampai mati lah ya. Iya seperti itu. Koran, majalah mungkin boleh mati, tapi jurnalistiknya jangan mati. Nah, cara menjaga jurnalistik adalah membuat konten-konten jurnalistik yang memang harus tentu ada aturan-aturannya kan, sesuai kode etik, sesuai undang-undang pers, sesuai kode perilaku. Kalau di PWI ada kode perilaku wartawan, sesuai dengan juga faktanya seperti apa. Jadi itu harus terus dilakukan oleh jurnalis. Itu tidak boleh hilang. Nah, tapi kan dari sisi pendapatan, ya itu adalah pengusaha-pengusaha media ini yang memang harus berpikir keras. Dan kalau saya sih berharap bersama organisasi profesi, organisasi perusahaan pers mendesak aturan tadi itu, publisher right tadi itu yang untuk segera diterbitkan aturan-aturan pemberian kompensasi yang layak lah, gitu kan. Sekarang Anda bilang adsense gua dapat 1,7, 1,6, 1,3 gitu kan. Ya nggak cukup lah 1,3 juta per bulan misalnya dapat dengan harus memenuhi 1.000 penonton atau 1.000 pembaca atau apa. Aturan itu yang harusnya diatur. Sementara konten kita yang dipakai. Ini kalau menjadi konten jurnalistik, ya kan, tampil di YouTube gitu. Ya, seperti dialog kita ini. Iya, dialog kita ini. Memangnya kita langsung dibayar?
Tidak. Ya kan itu. Ada proses yang panjang harus sekian Nah, ribu aturan-aturan jam. Nah, yang bikin aturan itu siapa? Mereka kan. Jadi secara tidak langsung platform ini memonopoli aturan mereka sendiri ya. Mereka kan suka-suka mereka mengeluarkan aturan. Suka-suka mereka mengurangi berapa jumlah AdSense yang akan diberikan. Itu banyak yang sudah menjerit juga itu yang pembuat konten. Jangankan kita media, YouTuber aja menjerit. Gitu. Betul. Karena memang AdSense-nya sudah tidak layak lagi gitu kan. Mereka yang mengeluarkan aturannya sendiri padahal. Nah, itu yang harusnya diatur. Harusnya gini, UU itu kan, atau undang-undang ini dibikin atau peraturan pemerintah yang dibikin. Kalau Anda mengambil konten dari misalnya Kompas misalnya, dia terbit di YouTube misalnya, harganya berapa? Ya. Nah, ada aturan. Oke. Taruhlah kita yang mengupload di YouTube-nya. Tapi sebelum mengupload di YouTube ini, kalau misalnya satu foto berapa ribu, satu konten video dengan durasi 3 menit atau 30 menit sekian ratus ribu sekian, kan enak itunya. Ini kan kita nggak tahu berapa ininya itunya. Sementara konten inilah yang dipakai mereka untuk menyebarluaskan. Bung Wira, tadi Anda sebut bahwa pemerintah harus segera. Nah, dalam hal ini adalah di bawah kementerian mana? Kominfo. Menteri Kominfo seharusnya Johnny G. Plate ini harusnya tegas dan langsung berbuat ya. Ini di HPN Sulawesi Tenggara dibahas. Oke. Menjadi bahasan utama di Hari Pers Nasional di Sulawesi Tenggara. PWI sudah menyerahkan di Oktober 2021 kepada Presiden melalui Kemenkominfo. Dan itu sudah pernyataan Ketua PWI Pusat kalau ini sudah di Presiden. Tapi sampai dengan Agustus September ya? September jadi itu pertanyaan ya kita mungkin ya. Presiden lagi sibuk naikin BBM atau apa ya nggak tahu gitu. Oh, gitu. Atau yang lainnya kita nggak tahu kan. Katakan masalah katanya subsidi BBM sampai ratusan triliun atau apa itu utang negara, mungkin lagi membahas yang lebih krusial. Tapi jadi pers juga jangan dianaktirikan gitu. Undang-undang semuanya PP-nya harus dibahas juga. Ya, betul. Mungkin Kemenkominfo-nya yang harus lebih cepat juga membahas. Ini inisiatif eksekutif ya, undang-undang copyright ini. Ya kalau peraturan pemerintah kan nggak perlu dia harus ini persetujuan legislatif ya. Kalau undang-undang ya legislatif, kalau ini tetap mengeluarkan undang-undang ya kan lama itu ya prosesnya. Sementara kita ini sudah ibarat sudah setengah leher lah ini kan ini apa industri tahun depan itu tahun politik ya. Itu jadi maksud saya jangan sekarang kan sudah terjadi kan era disrupsi digital terjadi dan sudah terjadi juga pengaksesan informasi masyarakat itu langsung ke platform digital tadi. Nah, itu sudah terjadi, tapi aturannya yang mengatur itu belum ada. Saya jadi gemes dan saya jadi ngerokok. Saya kalau sudah gemes tuh saya harus ngasep. Saya juga boleh dong merokok ya. Silakan ya Tua. Seperti Pak Kami Ilyas ya merokok juga. Kita ngerokok dulu. Jadi Undang-undang Public Right itu sudah mendesak dan kita tidak tahu ya apakah itu sudah masuk dalam prolegnas di 2023 dan atau jangan-jangan ini hanya menjadi lip service saja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyenangkan hati dan pikiran para pekerja-pekerja pers, sementara kita saat ini ya kita sama-sama tahu lah Ketua sudah sangat-sangat kritis dan ini itulah itulah yang menurut saya memang pers harusnya sudah mendesak itu lagi. Gini aturan. Saya menyatakan bahwa artinya pers juga ke depan tuh harus memihak kepada orang yang berkomitmen terhadap pers atau seperti apa menurut pandangan Ketua? Ini bukan masalah memihak. Keberpihakan pers itu pada publik, kan tetap kepada tuannya pers itu ya publik gitu kan. Jadi bukannya pemerintah, di mana fungsi sosial kontrolnya seperti itu. Jadi tetap kita terus menjalani
melakukan sebuah membuat konten-konten jurnalistik, entah itu tulisan, gambar atau video, harus terus. Tapi kan dasar-dasarnya sudah ada aturannya. Nah, kalau misalnya juga dalam hal penciptaan konten itulah yang menurut saya industri pers, para perusahaan-perusahaan media segera mendesak pemerintah melalui PWI atau organisasi profesi lainnya atau dewan pers untuk membuat pemerintah menerbitkan aturan itu gitu. Itu upaya untuk melindungi dunia pers yang sedang dihajar habis-habisan oleh platform-platform raksasa itu. Yang tadi saya ulang lagi kata Pak Emil, feodalisme digital. Ini zamannya feodal digital. Seperti kita dijajah. Nah itu. Nah tapi untuk wartawan juga jangan juga menggadaikan juga profesinya, tetap membuat konten jurnalistik. Kalau ada kesalahan ya langsung minta maaf, harus lapor onsite. Ingat ya, wartawan profesional itu bukan wartawan yang tidak pernah membuat kesalahan. Wartawan profesional itu adalah wartawan yang tahu harus berbuat apa ketika melakukan kesalahan. Itu wartawan profesional. Dia harus tahu apa sih, tahunya itu dari mana? Ya tadi kode etiknya, undang-undangnya, dia tahu. Jadi bukan wartawan yang hebat itu bukan wartawan yang nggak pernah berbuat salah, tapi wartawan hebat itu wartawan yang tahu ketika dia berbuat kesalahan. Misal minta maaf, itu melakukan hak jawab atau nah itu wartawan. Jadi karena dari 11 pasal PIJ itu ya dari seluruhnya itu adalah moral ya, etika. Itu intinya 11 pasal kode itu adalah moral. Nah, kenapa sih ada kode etik di wartawan? Kenapa sih? Karena wartawan profesi. Jadi gini, kalau kata Abah Dahlan itu, guru saya itu Abah Dahlan Iskan, bahwa namanya yang membedakan pekerjaan dan profesi itu adalah adanya sebuah otonomi terhadap diri pribadinya untuk melakukan atau tidak melakukan. Luar biasa. Gitu. Jadi profesi itu punya otonomi terhadap, kita punya otonomi untuk memberitakan atau tidak memberitakan, untuk menulis atau tidak menulis, untuk memvideo, itu punya otonomi. Tapi petani harus dia nyangkol kerja untuk dia hidupnya. Itulah pekerjaan. Buruh harus bekerja. Profesi dia punya otonomi. Gua memberitakan atau tidak beritakan terserah suka-suka gua. Dia punya. Nah, karenanya kenapa? Profesi itu karena punya sisi otonomi itu, profesi punya sisi arogansi. Kan ada arogansi dia, karena dia punya otonomi, dia punya cenderung arogansi. Nah, arogansi ini harus diatur dengan apa namanya? Kode etik. Pun profesi pengacara, dia punya kemerdekaan pada dirinya untuk membela atau tidak membela klien, untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu profesi yang membedakan profesi dengan pekerja. Itu. Makanya kenapa kita disebut profesi. Nah, untuk supaya meredam arogansi itu dibentuklah namanya kode etik jurnalistik. Karenanya kenapa semua profesi itu biasanya ada kode etik. Jadi kenapa harus ada kode etik? Untuk mengatur arogansi dari profesi itu. Nah, karena kode etik makanya harus karena dia profesi juga, dia harus punya kompetensi. Saya bawa istri saya ke dokternya pria. Setelah itu istri saya tangannya dipegang, lalu di darah, untuk periksa darah segala macam. Saya tidak marah, istri saya tangannya dipegang dokter di hadapan saya tidak marah. Tapi kalau Anda yang pegang, kita berantem dulu. Betul. Kenapa saya tidak marah? Karena saya yakin atas kompetensi kedokteran.
Karena atas itu adalah profesinya. gitu, profesinya dok. Begitupun masyarakat harusnya kan. Ya. Yakin saya diwawancara narasumber oleh wartawan yang memang yakin tentang kompetensi atau profesinya sebagai seorang jurnalis. Nah, untuk meyakinkan profesinya seorang jurnalis itu, makanya kenapa profesi itu harus punya kompetensi. Gitu. Kompetensinya dalam bentuk apa? Legasinya apa? Ya itu yang sudah diaturkan, dibuat aturannya oleh Dewan Pers adalah uji kompetensi wartawan. Itulah kenapa harus ada uji kompetensi wartawan. Dan PWI adalah salah satu lembaga yang memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Nah itu makanya kenapa harus ada kompetensi terhadap sebuah profesi. Dokter nggak langsung dokter, ada spesialis. koas dulu, ya. Pelatihan ujian untuk menjadi dokter. Mereka kan S1 dulu. Ya. Pengacara, apa langsung jadi pengacara? Kan tidak. Ada PKPA-nya dulu, Ya. ada juga profesi yang lain pun sama. Wartawan pun harus seperti itu. Dia harus ada kompetensi, legasinya terhadap legasinya profesinya itu apa ya? Uji kompetensi. Uji kompetensi itu ibarat memang semuanya bisa nulis, memang semuanya bisa membuat video, memang semuanya bisa memfoto. Nah, tapi kompetensinya apakah dia bisa, apa memang dia kompeten untuk melakukan itu? Ibaratnya seperti ini kan. Semua orang bisa, mungkin Anda bisa nyetir mobil, saya bisa nyetir mobil, ada OB di kantor Anda mungkin bisa nyetir mobil. Tapi apakah Anda punya SIM? Apakah semua yang nyetir mobil itu punya SIM? Jangan, kan harus punya surat izin ya. Legasi untuk mengendarai kendaraan itu dia harus punya SIM, aturan negara. Ya, betul. Kan gitu. Karenanya untuk dia bisa mengendarai mobil dia harus punya SIM. Begitupun wartawan. Dia berprofesi sebagai wartawan, melakukan kegiatan jurnalistik, yang dia harus punya SIM. SIM-nya apa? Uji kompetensi. UKW, kompetensi terhadap profesi itu harga mati. Kenapa? Ya karena profesi itu tadi punya sisi arogansi yang diatur oleh kode etik, yang punya hak otonom terhadap dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemerdekaan di profesi itu di situ. Oke, guys. Sepertinya banyak sekali buah pikir yang bisa kita bedah dari sosok Ketua PWI Lampung. Tapi kita akan membedah itu dalam sesi berikutnya dengan tema-tema yang tentunya akan lebih luas lagi ya Ketua ya. Siap. Terima kasih banyak Ketua atas kesempatannya. Terima kasih. Dan salam wartawan untuk tetap menjaga profesionalisme. Terima kasih. Terima kasih.